Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izati Soleha, NIM 1051900504. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas IP 5E. Baiklah, di sini saya memenuhi tugas membuat video dari mata kuliah Studi Konstitusi, yang mana di sini soalnya ada 3. Soal pertama adalah uraikan dengan sangat jelas menurut pendapat saudara tentang sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa ke masa. Di sini menurut saya sejarah konstitusi Indonesia telah dapat dikatakan bisa melewati berbagai sebuah tahapan perkembangan, di mana tiap tahap itu memunculkan model ketatanegaraan yang khas, sampai karena saking traumanya masa lalu, terutama akibat praktik politik pada masa Orde Baru yang menyalahgunakan konstitusi untuk tujuan kekuasaan yang sentralistik dan otoriter, atau memunculkan ide untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di sini para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi yang tertulis dengan berbagai arti dan fungsinya. Dan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia ini sebagai suatu revolusi groundwork yang mana telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan itu, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan mungkin hanya memuat 37 pasal, namun dari ketiga materi muatan konstitusi itu yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan di sini kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dapat dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, dengan merumuskannya dengan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Maka apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, maka sebelumnya hal itu harus dinyatakan terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui
melalui suatu referendum. Dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan dengan secara bertahap dan menjadikan salah satu agenda sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 2002 dengan bersamaan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR nomor 1 garis miring MPR garis miring 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Di sini dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku. Yang pertama ialah periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yang mana di sini penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Maka sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 rancangan undang-undang telah disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Republik Indonesia, telah mengalami beberapa proses. Yang kedua, di sini ada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yang mana di sini penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Di sini sebuah perjalanan negara baru Republik Indonesia ini ternyata tidak luput dari perlawanan pihak Belanda yang telah menginginkan untuk kembalinya berkuasa di Indonesia. Yang tiga di sini ada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yang mana di sini penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal ini dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara. Karena apa? Karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 telah menghendaki sifat kesatuan. Maka dari itu negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Yang keempat di sini ada periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, yang mana di sini penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pada sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sementara pada masa Orde Baru. Di sini perubahan dari masa proklamasi ke masa reformasi. Menurut saya sini salah satu keberhasilan yang mungkin telah dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi ini konstitusional atau constitutional reform. Reformasi konstitusi ini dapat dipandang merupakan kebutuhan dan sebuah agenda yang harus dilakukan. Karena Undang-Undang Dasar 1945
sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggara negara sesuai harapan rakyat, maka terbentuknya good governance serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR pada tahun 1999. Arah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukannya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif. Dan perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua ini menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang telah meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintah daerah. Menyeumpamakan perubahan pertama dalam memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang hak asasi manusia. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas, landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Dan perubahan keempat di sini tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan pelarian serta aturan tambahan. 4 tahap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini meliputi hampir keseluruhan materi Undang-Undang Dasar 1945. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang telah dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Mungkin pada saat itu 199 butir itu ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya 25% atau 12% butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Soal yang kedua di sini, konstitusi dalam perspektif nilai dan fungsi. Uraikan analisa saudara hal yang telah dimaksud jika dikaitkan dengan fenomena dan kondisi yang terjadi di Indonesia pada saat ini dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Di sini konstitusi merupakan suatu hal yang penting atau yang ada dan diterapkan dalam berbagai negara. Namun dalam konstitusi merupakan suatu norma sistem politik dan hukum yang memuat dasar-dasar peraturan di suatu negara. Maka itu, konstitusi dapat dikatakan sebagai prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Indonesia juga termasuk salah satu negara yang menerapkan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka konstitusi yang dianut oleh Indonesia tidaklah lain adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini yang memuat dasar-dasar dan tujuan negara yang dibentuk pada masa awal pemerintahan Indonesia. Dan terdapat juga beberapa tujuan konstitusi yang perlu diketahui. Maka yang berkaitan dengan batasan-batasan yang diberikan pada pemerintah dalam melaksanakan dan mengatur pemerintahan, batasan ini diberikan untuk menghindari dan mencegah terjadinya tindakan yang melanggar wewenang dan merugikan rakyat. Selain tujuan konstitusi, terdapat juga beberapa jenis konstitusi yang berlaku di Indonesia. Beberapa jenis konstitusi ini tentu mempunyai fungsi tersendiri dalam pelaksanaannya.
Fungsi konstitusi. Fungsi apa saja yang dijalankan sebuah konstitusi ini dalam satu negara? Di sini secara umum, fungsi konstitusi ini juga tidak jauh dari tujuan konstitusi yang ada dan dapat memberikan batasan bagi penguasa negara dalam menjalankan dan menyelenggarakan pemerintah dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam kehidupan bernegara. Fungsi konstitusi yang harus kita pahami di sini ialah membatasi suatu kekuasaan pemerintah agar tidak terjadinya tindakan kesewenangan. Konstitusi ini berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi dan konstitusi ini berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Maka dari fungsi konstitusi ini itu terdapat kita pahami bahwa konstitusi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah di suatu negara. Soal yang ketiga di sini adalah wacana dan isu perubahan jabatan presiden menjadi 3 periode melalui proses amandemen Undang-Undang Dasar akhir-akhir ini muncul menjadi perbincangan publik. Ada yang pro, tak sedikit pun pula yang kontra dalam menanggapinya. Sebagai mahasiswa-mahasiswi prodi ilmu pemerintahan, jelaskan dan uraikan analisa saudara tentang wacana dan isu dimaksud. Menurut saya di sini, wacananya ialah upaya dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengalami pandemi COVID-19. Di sini virus corona tipe baru menjadi pandemi yang sangat menyebar dengan cepat ke berbagai negara. Maka hal ini dapat mendorong pemerintah Indonesia melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus corona. Presiden Joko Widodo saat itu menyampaikan bahwa ada 2 orang warga Indonesia positif terinfeksi virus corona jenis baru. 2 orang ini tertular dari warga negara Jepang yang menemui mereka di Depok. Memasuki tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah virus corona yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Maka hal ini dapat mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus corona tersebut. Salah satunya tindakan awal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat itu adalah dengan memerintahkan kedaulatan Indonesia di Cina untuk memberi perhatian khusus terhadap warga negara Indonesia yang terisolasi di Wuhan. Selain di tingkat pusat langkah, siaga juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menyiagakan 100 rumah sakit. Kesiagaan juga dilakukan di 135 bandara dan pelabuhan internasional dengan memasang alat pendeteksi suhu tubuh. Pada tanggal 28 Januari 2020, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Budi Silvana menerangkan soal penerbitan pedoman kesiapsiagaan khusus menghadapi virus baru corona. Upaya preventif yang dilakukan adalah dengan pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dari negara lain meliputi bandara, perubahan dan pos lintas batas daerah. Deteksi ini sebagai bentuk pengawasan yang mungkin telah dilakukan terutama untuk 19 area yang memiliki akses langsung ke Cina, yaitu ada Jakarta, Padang, Tarakan, Bandung, Jambi, Palembang, Denpasar, Surabaya, dan Manado. Baiklah, sampai di sini yang bisa saya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.